Hai, ini saya akan menjelaskan tentang interferon routing. Langsung saja ke yang pertama, itu why should I take this module? Nah, welcome to interferon routing. Nah, di penjelasan ini, itu kita harus tahu cara melakukan segmentasi dan mengatur jaringan ke dalam VLAN. Host dapat berkomunikasi dengan host lain dalam VLAN yang sama dan Anda tidak lagi memiliki host yang mengirimkan pesan siaran ke setiap perangkat lain di jaringan Anda, yang menghabiskan bandwidth yang dibutuhkan. Namun, bagaimana jika host dalam satu VLAN perlu berkomunikasi dengan host dalam VLAN yang berbeda? Nah, jika kita adalah administrator jaringan, kita tahu bahwa orang-orang akan ingin berkomunikasi dengan orang lain di luar jaringan kita. Nah, disinilah interVLAN routing dapat membantu kita. Inter Interferon routing ini menggunakan perangkat layer 3 seperti router atau switch layer 3. Nah, mari kita lihat keahlian VLAN ini. Next, selanjutnya, what will I learn to do in this module? Nah, di penjelasan ini yaitu apa itu interVLAN router. VLAN digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan layer 2 yang dialihkan karena berbagai alasan. Apapun alasannya, host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Nah, yang pertama itu modul objektif troubleshoot interVLAN routing on layer 3 device. Nah, di topiknya yang pertama itu interVLAN routing operation. Yang kedua, router on a stick interVLAN routing. Yang ketiga, interVLAN routing async layer 3 switch. Yang keempat, troubleshoot interVLAN routing. Nah, selanjutnya itu interVLAN routing operation. Langsung saja ke what is interferon routing. Di penjelasan ini itu menjelaskan tentang apa itu interferon routing. VLAN digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan layer 2 yang dialihkan karena berbagai alasan. Apapun alasannya, host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain kecuali ada router atau switch layer 3 yang menyediakan layanan router. InterVLAN routing adalah proses penerusan lalu lintas jaringan dari suatu VLAN ke VLAN lain. Ada tiga opsi interVLAN router. Yang pertama, legacy interVLAN router. Ini adalah solusi lama, tidak dapat diskalasakan dengan baik. Yang kedua yaitu router on a stick. Nah, ini adalah solusi yang dapat diterima untuk jaringan berukuran kecil hingga sedang. Yang ketiga, Layer 3 Switch Async Switches Virtual Interface atau SPI. Ini adalah solusi yang paling dapat diskalakan untuk organisasi menengah hingga besar. Selanjutnya yaitu Legacy Interferon Router. The first interferon routing solution relied on async router. Nah, pada penjelasan ini itu solusi tentang interferon. Nah, routing pertama bergantung pada penggunaan router dengan beberapa antarmuka Ethernet. Setiap antarmuka, router dihubungkan ke port switch di VLAN yang berbeda. Antarmuka router berfungsi sebagai gateway default ke host lokal pada subnet VLAN. Nah, di sini pada gambar tersebut yaitu ada router, PC1, switch, dan VLAN.
Nah, selanjutnya itu langsung saja di sini ada notice in the example makes others double of switch is followed as follow. Nah, ketika PC1 mengirimkan paket ke PC2 di jaringan lain, PC1 meneruskan ke gateway default yaitu 192.168.10.1 dan router menerima paket pada antarmuka yaitu gigabyte 0 per 0 per 0 dan memeriksa alamat tujuan paket. Router pertama kemudian merutekan paket keluar dari antarmuka ke port F0/12 di VLAN 20 pada switch 1. Akhirnya, S1 meneruskan frame ke PC2. Selanjutnya, perutaran di antar VLAN lama menggunakan antarmuka fisik berfungsi tetapi memiliki keterbatasan yang signifikan. Perutan ini tidak dapat diskalakan secara wajar karena router memiliki jumlah antarmuka fisik yang terbatas. Memerlukan satu antarmuka router fisik per VLAN akan dengan cepat menghabiskan kapasitas antarmuka fisik router. Nah, dalam contoh, router memerlukan dua antarmuka Ethernet berpisah untuk merutekan antar VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, bagaimana jika ada 6 atau lebih? Nah, VLAN untuk saling terhubung. Nah, antarmuka terpisah akan diperlukan untuk setiap VLAN. Jelas, solusi ini tidak dapat diskalakan. Dan kita diberikan catatan yaitu metode perutaran antar VLAN ini tidak lagi diterapkan dalam jaringan yang dialihkan dan disertakan hanya untuk tujuan penjelasannya. Next yaitu router on a stick interVLAN routing atau perutaran antar VLAN router on a stick. Nah, metode perutaran antar VLAN router on a stick mengatasi keterbatasan metode perutaran antar VLAN lama. Metode ini Metode ini hanya memerlukan satu antarmuka Ethernet fisik untuk merutekan lalu lintas antar beberapa VLAN pada suatu jaringan. Nah, antarmuka pada Ethernet router Cisco UI dikonfigurasikan sebagai terang 8802.1 IO dan terhubung ke port terang pada scalar layer 2. Secara khusus, antarmuka router dikonfigurasikan menggunakan subterface untuk mengidentifikasikan VLAN yang dapat dirutekan. Subterface yang dikonfigurasikan adalah antarmuka virtual berbasis perangkat lunak. Masing-masing dikaitkan dengan satu antarmuka Ethernet fisik. Subterface dikonfigurasikan dalam perangkat lunak pada router. Setiap subinterface dikonfigurasikan secara independen dengan alamat IP dan penugasan VLAN. Subsurface dikonfigurasikan untuk subnet yang berbeda yang sesuai dengan penugasan VLAN-nya. Hal ini memfasilitasi perutaran yang logis. Nah, ini ada gambar, ada switch 3, router 1, switch pertama dan switch kedua. Dan ada PC. Nah, ketika lalu lintas atau switch diberi tag VLAN, memasuki antarmuka router lalu lintas tersebut diteruskan ke subterface VLAN. Setelah keputusan perutaran dibuat berdasarkan alamat jaringan IP tujuan, router menentukan antarmuka keluar untuk traffic atau
atau lalu lintas. Jika antarmuka keluar dikonfigurasikan sebagai sub antarmuka 802.q, bingkai data diberi tag VLAN dengan VLAN baru dan dikirim kembali melalui antarmuka fisik. Next, selanjutnya itu interVLAN router on a layer 3 switch atau berutaran antar VLAN pada switch layar 3. The modern method of performing inter-VLAN routing is to as layer 3 switch. Nah, pada ini itu penjelasan tentang metode modern untuk melakukan perutaran antar VLAN adalah dengan menggunakan switch layer 3 dan antarmuka virtual yang diaktifkan atau SFI. SFI adalah antarmuka ritual yang dikonfigurasikan pada switch layer 3. Sedangkan yang ditunjukkan pada gambar ini yaitu ada SFI interface plan 10 dan SFI interface plan 20. Nah, interVLAN SFVS are created the same way what the management VLAN interface is configuration. Itu SFI antar VLAN dibuat dengan cara yang sama seperti antar muka VLAN manajemen dikonfigurasi. SFI dibuat untuk VLAN yang pada switch, meskipun virtual SFI melakukan fungsi yang sama untuk VLAN seperti halnya antarmuka router. Secara khusus, ia menyediakan pemrosesan layer 3 untuk paket yang dikirim ke antarmuka dari sebuah port switch yang terkait dengan VLAN tersebut. Berikut ini adalah keuntungan penggunaan switch layer 3 untuk perutaran antar VLAN. Yang pertama, switch layer 3 jauh lebih cepat daripada router on ASIC karena semuanya dialihkan dan dirutakan melalui perangkat keras. Tidak perlu tautan eksternal dari switch ke router untuk perutaran. Switch layer 3 tidak terbatas pada satu tautan karena layer 2. Ether channel dapat digunakan sebagai tautan terang antar switch untuk meningkatkan bandwidth. Latensi jauh lebih rendah karena data tidak perlu meninggalkan switch untuk dirututkan ke jaringan lain. Switch layer 3 lebih umum digunakan di LAN kampus daripada router. Satu-satunya kerugiannya adalah switch layer 3 lebih mahal. Nah, selanjutnya ada router on a stick interplan routing. Nah, ini di mana ada router on a stick skenario itu akan menjelaskan merupakan metode router antar VLAN yang memanfaatkan satu interface fisik pada router untuk mengarahkan lalu lintas antar beberapa VLAN. Nah, metode ini dinamai demikian karena router terhubung melalui satu interface tunggal dengan switch, bukan menggunakan banyak koneksi fisik untuk setiap LAN. Nah, di dalam di dalam contohnya ini terdapat ini ya router satu di mana dia ada interface gigabit internet 01. Nah, di situ pada router satu terhubung port kelas internet pada 05. Nah, di sini pada switch satunya koneksi ini adalah true link yang diperlukan untuk mengirim lalu lintas dari berbagai VLAN melalui jalur fisik. Nah, TrueLink ini merupakan beberapa VLAN berbagai satu jalur koneksi. Nah, sedangkan pada port Ethernet 01 di sini ya, port Internet 01 pada switch satu terhubung kepada first Internet 01 pada switch 2. Koneksi ini juga merupakan trolling yang memungkinkan kedua switch untuk meneruskan lalu lintas dari semua VLAN yang ada di antaranya. Nah, fungsi trolling ini adalah untuk jalur yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan melalui satu koneksi fisik. Nah, dalam konfigurasi ini, baik koneksi antar router satu dan switch maupun antar switch satu dan switch 2 diatur sebagai true
port. Nah, to port ini dapat menandai lalu lintas dengan ID VLAN untuk memastikan bahwa lalu lintas dari VLAN berbeda di proses yang benar. Nah, di sini juga ada dua VLAN ya. Yang pertama ada VLAN 10, yang kedua ada VLAN 20. Nah, pada gigabit internet 01.10 itu VLAN 10 ya dengan IP address 192.168.10.1/24. Sedangkan yang plan 20 itu gigabit internet 01.20 ya. Karena plan 20 IP-nya pun berbeda di ujungnya aja 192.168.20.1/24. Sedangkan ada gigabit 0199. Nah, ini VLAN 99 ya. Dan IP address-nya 192.168.1.24. Step selanjutnya yaitu ada uh, switch 1 VLAN and trunking configuration. Nah, pada VLAN satu ini, switch satu ya, maksud switch satu VLAN and trunking configuration ini adalah kita akan melakukan konfigurasi di mana memiliki step satu yaitu create and name flash di flash ya, itu akan memberi nama pada flashnya. Yang kedua ada step 2 create the management interface. Yang ketiga ada konfigurasi access point. Yang keempat ada konfigurasi trunking port. Nah, ini pada step satu yaitu ya pada step satu. Nah, pada gambar ini ya, kita di gambar ini di topologi ini akan mengkonfigurasi switch satunya. Nah, pada step satunya kita akan melakukan create and name the plants. Nah, ini akan membuat dan memberi nama pada plan. Nah, pada langkah ini kita akan membuat beberapa VLAN atau virtual local area network pada di switch satu memberikan nama masing-masing step VLAN. Nah, tujuan dari VLAN ini adalah untuk memisahkan lalu lintas jaringan pada tingkat layer 2 sehingga setiap VLAN bertindak sebagai jaringan terpisah meskipun berada dalam satu fisik ya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Nah, pada contoh ini kita akan masuk ke switch satu di mana ada kita akan masukkan enable config configure ya. Habis itu kita akan masukkan VLAN 10. Nah, di sini VLAN 10 kita namai LAN 10 exit, setelah itu VLAN 20 namanya LAN 20 exit, selanjutnya VLAN 99 namanya manajemen. Nah, selanjutnya di sini kita ada create the management interface. Nah, ini kita akan melakukan interface manajemen biasanya diatur di VLAN tentu sering disebut sebagai VLAN manajemen digunakan untuk mengolah perangkat. Nah, contohnya di sini ya. Pada switch satu interface VLAN 99 di sini kita akan memasukkan IP address 192.168.99.2 255.255.255.0. No shutdown. Nah, exit setelah itu kita selanjutnya melakukan konfigurasi akses port. Nah, ini digunakan untuk port akses adalah port yang berhubungan langsung ke perangkat dan user seperti komputer atau printer yang dan hanya berada di satu VLAN. Contohnya konfigurasi seperti ya. S1 interface FA06 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, begitupun dengan selanjutnya yaitu yang terakhir ada konfigurasi trunking port. Nah, ini berguna untuk eh, berguna untuk menghubungkan beberapa VLAN melalui satu port fisik di antara switch-switch trunking. Nah, ini memungkinkan pengiriman lalu lintas dari banyak VLAN. Nah, contoh konfigurasinya seperti ini ya. Ada interface fase 01, switch port mode true, node down, dan interface 05, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian switch 2 ya, di mana kita akan melakukan konfigurasi VLAN and trunking configuration. Tadi kan sebelumnya kita melakukan konfigurasi pada switch satu. Nah, sekarang kita ke switch 2 yang ada di topologi ini. Nah, pada switch 2 ini kita akan mengkonfigurasi
membuat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 99. Nah, ketiga VLAN ini akan diberi nama LAN 10, LAN 20, dan VLAN 19 menggunakan nama manajemen. Nah, pada VLAN 10-nya di sini kita akan melakukan konfigurasi pada switch 2 ya. Nah, sebenarnya di konfigurasi switch 1 dan switch 2 itu sama saja memberikan nama VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 99. Di sini ada VLAN 10, name LAN 10, exit VLAN 20, name LAN 20, exit 1, VLAN 99, namanya manajemen. Nah, selanjutnya yaitu kita itu menambahkan default gateway. Nah, pada switch 2 ini kita akan menggunakan IP 192.168.99.1. Nah, sebagai default gateway unik untuk komunikasi manajemen. Nah, default gateway ini memungkinkan switch mengirim data ke jaringan lain, misalnya ke router. Dan di bagian belah sini ya yang saya sebutkan tadi. Nah, default gateway ini. Ya, selanjutnya yaitu ada konfigurasi port akses untuk PC2. Nah, pada port interface 01/18 itu terhubung ke PC2 ya yang dikonfigurasi sebagai akses port. Nah, yang diatur ke VLAN 20. Nah, with port mode akses ini memastikan port ini menjadi port akses yang hanya berada di VLAN 20 dengan perintah no shoot memastikan port aktif. Selanjutnya bagian ada konfigurasi untuk penghubung switch 1 dan switch 2 ya, di mana di sini kita menggunakan port First Internet 01 dikonfigurasi sebagai true port. Nah, true port ini memungkinkan mengirim lalu lintas dari beberapa VLAN. Dalam hal ini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99. Nah, antara switch 1 dan switch 2, perintah Nosdot ini mengaktifkan port dan setelah perintah ini jalankan pesan LAN protokol interface first internet QoS 1 yang status to up muncul berarti muncul link yang true antara sesuatu yang suit 2 telah aktif. Di sini ada bagian 4.2.4 ya, di mana ada router satu sub interface configuration. Nah, pada sub interface configuration ini akan menjelaskan berbagai konfigurasi sub-interface pada router yang menggunakan metode router on stick. Nah, ini bertujuan memungkinkan routing antar VLAN satu interface fisik. Nah, setiap VLAN yang memiliki sub-interface yang dikonfigurasi dengan plan ID tertentu sehingga router dapat meruterkan lalu lintas antara plan-plan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada membuat sub interface terlebih dahulu ya. Nah, sub interface ini dibuat dengan perintah global konfigurasi mode interface interface ID sub interface ID. Nah, misalnya interface gigabit internet 0/0/1.10 akan membuat subinterface 10 pada internet fisik. Nah, G01/1 ini biasanya nomor subinterface disesuaikan dengan nomor VLAN yang lebih mudah didefinisikan. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian nah, mengkonfigurasi encapsulation ini setiap sub-interface perlu dikonfigurasi untuk mendapatkan respon lalu lintas yang dienkapsulasi. Berarti dienkapsulasi itu datanya dibungkus ya, dilindungi menggunakan menggunakan 802.1 IQ. Nah, yaitu protokol menggunakan untuk trunking VLAN. Nah, hal ini dilakukan dengan perintah encapsulation
satu IQ VLAN ID. Contohnya untuk VLAN 10 perintahnya adalah encapsulation. Nah, jika VLAN akan digunakan sebagai VLAN native bukan VLAN satu, maka ditambahkan dengan kata kunci native. Selanjutnya ada yaitu IP address. Nah, subinterface yang memerlukan alamat IP yang menjadi default gateway untuk VLAN tersebut. Nah, alamat IP harus berasal dari subnet yang berbeda untuk setiap LAN. Contohnya, perintah IP address 192.168.10.1 dengan 255.255.255.0 akan menetapkan alamat IP untuk LAN 10 pada subnet 192.168.10.1/24. Nah, selanjutnya ada Nah, selanjutnya ada interface fisik ya. Setelah semuanya subinterface dikonfigurasi, interface fisik misalnya giga 01 saat sini, yes. Contohnya contohnya seperti ini ya. Gigabit internet 01 itu. Nah, harus diaktifkan menggunakan perintah no shutdown. Nah, jika interface fisik dalam kondisi mati, shutdown ya, semuanya subinterface juga tidak akan berfungsi. Sini sudah ada gambarnya ya. Kita akan mengkonfigurasi rute satu yaitu subinterface configuration yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada interface gigabit 01.10, ada decryption default gateway, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada verifikasi connecting bandwidth komputer satu dan komputer 2. Nah, pada konfigurasi router and stick on stick selesai setelah switch true dan subinterface router telah dikonfigurasi. Konfigurasi dapat diverifikasi dari host, router, dan switch. Nah, dari sebuah host, verifikasi ke sebuah host di VLAN lain menggunakan perintah ping. Nah, sebagai verifikasi dulu konfigurasi IP host saat ini menggunakan perintah ifconfig pada Windows host. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. If config itu untuk menampilkan IP yang telah kita config ya. Di sini juga ada output konfigurasi DIP F4 address dan gateway divisi. Berarti di komputer satu ini sudah ada IP address F6, gateway, dan subnet mask. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan ping ya. Apakah si IP ini connect atau tidak gitu kan. Ping 192.168.20.10 ini adalah ping untuk memastikan IP ini connected tidak gitu. Di sini connect ya. Nah, selanjutnya yaitu ada router on stick interface LAN routing. Ya, ini ada show IP router, show interface brief, show interface dan show interface terus. Nah, di sini nih untuk melihat tampilan ya show interface ya. Di sini ada show interface router. Nah, di sini ada IP router. Selanjutnya di sini ada show brief interface. Di sini berapa interface brief yang ada ya. Ada show interface dan ada show interface term. Selanjutnya yaitu modul 4.3.1 Layer 3 Switch Intervillan Routing. Perutuan antar VLAN switch lapisan 3. Modern enterprise networks rarely use router acoustic because it does not scale easily in the requirements. In these very large networks, network administrators use layer 3 switch to configure inter VLAN routing. Jadi jaringan perusahaan modern ini
dengan menggunakan router on a stick karena tidak mudah diskalakan memenuhi persyaratan. Dalam jaringan yang sangat besar ini, administrator jaringan menggunakan switch layer 3 untuk mengkonfigurasi peruturan antar VLAN. Lalu interferon routing use the router statement is simple to implement for small medium size organization. However, large enterprise requires a faster, much more scalable method to perfect interferon routing. Perubahan antar VLAN menggunakan metode turn on a stick mudah diterapkan untuk organisasi kecil hingga menengah. Namun, perusahaan besar memerlukan metode yang lebih cepat dan lebih terukur untuk menyediakan perutuhan antar VLAN. Lalu jaringan lengkap perusahaan menggunakan switch layer 3 untuk menyediakan perutuhan antar VLAN. Switch layer 3 menggunakan peralihan berbasis perangkat keras untuk mencapai kecepatan pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada router. Layer 3 switch juga umumnya diimplementasikan di lemari kabel lapisan distribusi perusahaan. Capabilities of layer 3 switch include the following. Kemampuan switch layer 3 mencakup kemampuan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama ada rute dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa antarmuka virtual yang dialihkan SPIS. Konsep a layer to switch port to a layer 3 interface mengonversi port switch layer 2 ke antarmuka layer 3. Itu port yang ditekan ini mirip dengan antarmuka Cisco iOS router. To provide interference routing. Untuk menyediakan perutuhan pada VLAN switch layer 3 menggunakan SVI. SVI ini dikonfigurasi menggunakan perintah VLAN ID antarmuka dan manajemen pada layer 2. SVI layer 3 juga ini harus dibuat untuk setiap VLAN yang dapat dirutekan. Selanjutnya, layer switch skenario. Skenario switch lapisan 3. Pada gambar switch layer 3, jadi satu ini terhubung ke dua host pada VLAN yang berbeda. Isi satu berada di VLAN 10 dan isi 2 berada di VLAN 20. Seperti yang ditunjukkan, pada switch layer 3 akan menyediakan layanan routing antar VLAN ke dua host. Di sini ada alamat IP VLAN D1. Jadi ada di sini 192.168.10.1. Lalu di sini ada 192.168.20.10.10/24. Selanjutnya yaitu konfigurasi layer 3. Jadi setelah langkah-langkah berikut ini konfigurasi S1 dengan VLAN dan trunking. Sini ada perintah suruh buat VLAN, yang kedua buat antarmuka SVI VLAN, ada konfigurasi port access, lalu terakhir itu aktifkan perubahan IP. Di sini ada buat VLAN, jadi pertama buat dua VLAN seperti yang ditunjukkan pada output ini. Yang ketiga, yang selanjutnya itu layer switch inter-VLAN routing verification. Verifikasi perutuhan antar VLAN switch layer 3. Perutuhan antar VLAN menggunakan switch layer 3 lebih mudah dikonfigurasi daripada metode router on a stick. Setelah konfigurasi selesai, konfigurasi dapat diverifikasi dengan menguji konektivitas antar host.
Dari host verifikasi konektivitas ke host di VLAN lain menggunakan perintah ping. Sebaiknya verifikasi dulu konfigurasi IP host. Konfigurasi dulu IP host saat ini menggunakan perintah itconfig Windows host. Output konfigurasi alamat IP 4 dan network default dari PC1. Selanjutnya itu verifikasi konektivitas dengan PC2 menggunakan perintah ping Windows host seperti yang ditunjukkan pada ping berhasil mengkonfirmasi bahwa perutan antar VLAN ini sedang berjalan. Selanjutnya routing on layer 3 switch. Routing pada switch layer 3. If VLAN are to be reachable by order layer 3 device, then they must be advertised using static or dynamic routing to enable routing on layer 3 switch. Routing must be configured. Jika VLAN dapat dijangkau oleh perangkat layer 3 lainnya, maka tersebut harus dijalankan menggunakan peraturan statis atau dinamis untuk mengaktifkan perubahan pada switch layer 3 port yang dirutekan harus dikonfigurasi. Port yang dirutekan dibuat pada switch layer 3 dengan menonaktifkan fitur switch pada port layer 2 yang terhubung ke perangkat layer 3 lainnya. Secara khusus mengkonfigurasi perintah konfigurasi antarmuka switch port pada port layer 2 akan mengubahnya menjadi antarmuka layer 3. Kemudian antarmuka tersebut dapat dikonfigurasi dengan konfigurasi IP 4 untuk terhubung ke router atau switch layer 3 lainnya. Selanjutnya routing skenario antara layer 3 switch. Skenario routing pada switch layer 3. Jadi pada gambar ini switch D1 layer 3 yang dikonfigurasi sebelumnya kini terhubung ke router 1. Router 1 dan D1 ini keduanya berada dalam domain protokol routing open shortest path first. Jadi asumsikan interVLAN telah berhasil diimplementasikan pada D1 antarmuka G0/0/1. Dari router 1 juga telah dikonfigurasi dan diaktifkan. Selain itu, R1 ini menggunakan SPF untuk mengiklankan dua jaringan. Yaitu ada 10.1, 10.10.10.0/24 dan 10.20.20.0/24. Konfigurasi OSPF ini dibahas dalam modul ini. Jadi akan diberikan kepada kita dalam semua aktivitas dan penilaian. Selanjutnya itu ada thing configuration on a layer 3 switch. Konfigurasi pada switch layer 3. Di sini kita akan konfigurasi port yang direkam, lalu ada aktifkan perutuan, ada konfigurasikan dan verifikasi root, lalu verifikasi konektivitas. Ini adalah konfigurasi port yang diletakkan. Konfigurasikan G0/0/1 menjadi port yang diletakkan, tetapkan alamat IP dan aktifkan. Lalu di sini ada paket tracer yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sado Bizar Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshoot inter VLAN routing.
di materi 4.4.1 Common InterVLAN Issues. By now, you know that when you configure and verify, you must also be able to troubleshoot. This topic discusses some common network problems associated with interVLAN routing. There are a number of reasons why an interVLAN configuration may not work, all are related to connectivity issues. First, check the physical layer to resolve any issues where a cable might be connected to the wrong port. If the connections are correct, then use the list in the table for other common reasons why interVLAN connectivity may fail. Sekarang itu kita tahu bahwa ketika kita mengkonfigurasi dan memverifikasi, itu kita juga harus mampu memecahkan masalah troubleshooting. Topik ini membahas beberapa masalah jaringan umum yang terkait dengan perutan VLAN routing. Ada beberapa alasan mengapa konfigurasi antar VLAN itu mungkin tidak berfungsi. Semuanya terkait dengan masalah konektivitas. Pertama, periksa dulu lapisan fisik untuk mengatasi masalah apapun saat kabel mungkin tersambung ke port yang salah. Jika koneksinya benar, gunakan daftar dalam tabel untuk alasan umum lainnya mengapa konektivitas antar VLAN mungkin gagal. Issues type, missing VLAN, how to fix, create or recreate the VLAN if it does not exist. Ensure host port is assigned to the correct VLAN. How to verify? Switch trunk port issues. How to fix is ensure the trunks are configured correctly. Ensure port is a trunk port and enabled. So interface trunk, so running config. The issues, switch access port issues. How to fix it? Assign correct VLAN to access port. Ensure port is an access port and enable. Host incorrectly configured in the wrong subnet. So interface switch port. So running config interface if IP config. Router configuration issues. How to fix? Router sub interface IPv4 address is incorrectly configured. Router sub interface is assigned to the VLAN ID. So IP interface brief, so interface. Di materi 4.4.2, troubleshoot interVLAN routing scenario. Examples of some of these interVLAN routing problems will now be covered in more detail. This topology will be used for all these issues. Strong links. The VLAN and IPv4 addressing information for R1 is shown in the table. Router R1 subinterface. Subinterface G0 G0/0/0.10 itu VLAN 10, IP addressnya 192.168.10.1.24/24. Di subinterface G0/0/0.20 itu VLAN-nya 20, IP address 192.168.20.1/24, dan yang terakhir G0/0/0.30 itu VLAN 99, IP addressnya 192.168.199.1/24. Selanjutnya 4.4.3 missing VLANs. An interVLAN connectivity issues could be caused by missing VLAN. The VLAN could be missing if it was not created. It was accidentally deleted, or it is not allowed on the trunk link. For example, PC1 is currently connected to VLAN 10, as shown in the VLAN brief command output. Masalah konektivitas antar VLAN dapat disebabkan oleh VLAN yang hilang. VLAN tersebut dapat hilang jika tidak dibuat, tidak sengaja terhapus, atau tidak diizinkan pada jalur trunk. Misalnya PC1 saat ini terhubung ke VLAN 10 seperti yang ditunjukkan di ini.
di command output ini, show VLAN brief, PC1 sedang terkonek di VLAN 10. Now assume that VLAN 10 is accidentally deleted as shown in the following output. Sekarang asumsikan bahwa VLAN 10 itu terhapus secara tidak sengaja, seperti ditunjukkan dalam output ini. Now VLAN 10 do show VLAN brief. VLAN 10-nya hilang. Notice VLAN 10 is now missing from the output. Also notice that port Fast Ethernet 0/6 has not been reassigned to the default VLAN. The reason is because when you delete a VLAN, any port assigned to the VLAN become inactive. They remain associated with the VLAN and thus inactive until you assign them to a new VLAN or recreate the missing VLAN. Use the show interface ID switch port command to verify the VLAN membership. Perhatikan, itu VLAN 10 itu tuh sekarang udah hilang. Perhatikan juga bahwa Fast Ethernet 06 itu juga belum ditetapkan ulang ke VLAN default. Alasannya itu karena saat kita menghapus sebuah VLAN, semua port yang ditetapkan ke VLAN tersebut itu jadi tidak aktif. Port tersebut akan terkait dengan VLAN yang sebelumnya. Karena VLAN yang nggak ada jadi tidak aktif, hingga kita itu membuat VLAN baru atau menyambungkannya ke VLAN yang lain. Recreating the missing VLAN would automatically reassign the host to it, as shown in the following output. Membuat VLAN baru yang hilang itu akan menetapkan kembali host ke dalamnya. Seperti yang ditunjukin pada output ini. Notice that the VLAN has not been created as expected. The reason is because you must exit from VLAN sub configuration mode to create the VLAN, as shown in the following output. Perhatikan bahwa VLAN belum dibuat seperti yang diperkirakan. Alasannya itu karena kita tuh harus keluar dari mode subkonfigurasi VLAN untuk membuat VLAN seperti yang ditunjukkan di output ini. Exit VLAN 10. Nah, dia akan otomatis terhubung di VLAN yang sebelumnya. Yang tadi kita dihapus, dia akan menjadi tidak aktif. Setelah dibuat, dia akan otomatis terhubung sendiri. Now notice that the VLAN is included in the list and that the host connected to Fast Ethernet 0/6 is on the VLAN 10. Sekarang itu perhatikan bahwa VLAN itu udah masuk dalam listnya dan terkonek dengan Fast Ethernet 0/6 di VLAN 10. Selanjutnya 4.4.4 switch strong port issues. Another issues for inter-VLAN routing includes misconfigured switch port. In a legacy inter-VLAN solution, this could be caused when the connecting router port is not assigned to correct LAN. However, with a router on a stick solution, the most common cause is a misconfigured strong port. For example, assume PC1 was able to connect to host in other VLANs until recently. A quick look at maintenance logs revealed that the switch 1 layer 2 switch was recently accessed for routine maintenance. Therefore, you suspect the problem may be related to that switch. Masalah lain untuk perutuhan antar VLAN mencakup port switch yang dikonfigurasi secara salah.
dalam solusi antar VLAN yang lama, itu hal ini dapat terjadi ketika port router penghubung tidak ditetapkan ke VLAN yang benar. Tapi dengan solusi router on a stick, penyebab paling umum adalah port trunk yang salah dikonfigurasi. Misalnya, asumsikan bahwa PC1 itu terhubung dengan host di VLAN lain hingga sekarang ini. Melihat sekilas log pemeliharaan, terungkap bahwa S1 layer itu diakses untuk pemeliharaan rutin. Oleh karena itu, kita menduga masalahnya mungkin terkait dengan switch tersebut. On switch 1, verify the port connecting to R1 is correctly configured as a trunk link using the show interface trunk command as shown. Di pada S1 itu memverifikasi bahwa port yang terhubung ke R1 itu fast Ethernet 0/5 dikonfigurasikan dengan benar sebagai tautan trunk link. Trunk link menggunakan perintah show interface trunk seperti yang ditunjukkan di output ini. Show interface trunk. Selanjutnya, the fast Ethernet 0/5 port connecting to R1 router 1 is mysteriously missing from the output. Verify the interface configuration using the show running config interface fast Ethernet 0/5 command as shown. Switch 1. Show running config include interface fast Ethernet 0/5. As you can see, the port was accidentally shut down. To correct the problem, re-enable the port and verify the trunking status as shown in the output. Port seperti yang kita lihat, port tersebut itu tidak sengaja ditutup. Untuk memperbaiki masalah tersebut, aktifkan kembali port tersebut dan verifikasi status trunking seperti yang ditunjukkan pada output di bawah ini. Interface fast Ethernet 0/5 no shoot. To reduce the risk of violent inter-switch link disrupting, inter-VLAN routing, redundant links and alternate paths should be part of the network design. Untuk mengurangi resiko kegagalan tautan antara switch yang mengganggu perutuhan antar VLAN, tautan redundant itu dan jalur alternatif harus menjadi bagian dari desain jaringan. Contohnya 4.4.5 switch access port issues. When a problem is suspect with a switch access port configuration, use verification commands to examine the configuration and identify the problem. Assume PC1 has the correct IPv4 address, the default gateway, but is not able to ping its own default gateway. PC1 is supposed to be connected to VLAN 10 port. Ketika diduga ada masalah pada konfigurasi port access switch, itu gunakan perintah verifikasi untuk memeriksa konfigurasi dan mengidentifikasi masalahnya. Asumsikan PC1 memiliki alamat IPv4 dan gateway default yang benar, tetapi tidak dapat melakukan ping ke gateway defaultnya sendiri. PC1 harusnya terhubung ke port 10, ke port VLAN 10. Verify the port configuration on switch 1 using the show interface ID switch port command. Verifikasi konfigurasi pada S1 switch 1 menggunakan perintah show interface ID switch port.
So interface, fast Ethernet 0/6 switch port. The fast Ethernet 0/6 port has been configured as an access port as indicated by static access. However, it appears that it has not been configured to be in VLAN 10. Verify the configuration of the interface. Port fast Ethernet 0/6 itu telah dikonfigurasi sebagai port akses sebagaimana ditunjukkan oleh akses static access. Namun, tampaknya port tersebut belum dikonfigurasi untuk berada di VLAN 10. Verifikasi konfigurasi di interface. So, running config interface fast Ethernet 0/6. Assign port fast Ethernet 0/6 to VLAN 10 and verify the port assignment. Tetapkan port fast Ethernet 0/6 ke VLAN 10 dan verifikasi penugasan port. PC1 is now be able to communicate with hosts on other VLANs. PC1 sekarang dapat berkomunikasi dengan host pada VLAN lain. 4.4.6 Router configuration issues. Router on a stick configuration problems are usually related to sub-interface misconfigurations. For example, an incorrect IP address was configured or the wrong VLAN ID was assigned to the sub-interface. For example, router 1 should be providing inter-VLAN routing for user in VLANs 10, 20, and 99. However, users in VLAN 10 cannot reach any other VLAN. Masalah konfigurasi router on a stick itu biasanya terkait dengan kesalahan konfigurasi subinterface. Misalnya, alamat IP yang dikonfigurasi salah atau ID VLAN yang salah ditetapkan ke subinterface-nya. Misalnya, router 1 itu harus menyediakan perutean antar VLAN untuk pengguna di VLAN 10, 20, dan 99. Namun, pengguna di VLAN 10 tidak dapat menjangkau VLAN-VLAN lainnya. You verified the switch strong link and all pairs to be in order. Verify the subinterface status using the show IP interface brief command. Kita telah memverifikasi bahwa tautan trunk switch dan semuanya tampak selesai. To be in order, sesuai. Verifikasi status subinterface menggunakan perintah show IP interface brief. The subinterface have been assigned the correct IPv4 address and they are operational. Verify which VLANs each of the subinterface is on. To do so, the show interface command is useful, but it generates a great deal of additional unrequired output. The command output can be reduced using iOS command filters as shown in the output. Subinterface telah diberi alamat IPv4 yang benar dan dapat dioperasikan. Memverifikasi VLAN mana yang digunakan setiap subinterface. Untuk melakukannya, perintah show interface berguna tetapi menghasilkan banyak output tambahan yang tidak diperlukan. Output perintah yang dapat dikurangi menggunakan filter perintah iOS seperti yang ditunjukkan pada output di bawah ini. Show interface include gig 802.1q. The pipe symbol along with the some select keyword is useful method to help filter comments output. In this example, the keyword includes was used to identify that only lines containing the letters gig or 802.1 key will be displayed.
because of the way the show interface output is naturally listed. Using these filters produce a condensed list of interface and their assigned VLANs. Notice that the G0/0/1.10 interface has been incorrectly assigned to VLAN 100 instead of VLAN 10. This is confirmed by at the configuration of the router 1 gigabit Ethernet 0/0/1.10 subinterface as shown. Simbol pipe beserta beberapa kata kunci select itu merupakan metode yang berguna untuk membantu memfilter keluaran perintah. Di contoh di atas itu kata kuncinya include kata kunci include itu digunakan untuk mengidentifikasi bahwa hanya baris yang berisi huruf gig atau 802.1Q yang akan ditampilkan karena cara keluaran antarmuka interface show interface dicantumkan secara alami. Penggunaan filter ini menghasilkan daftar antarmuka yang ringkas dan VLAN yang ditetapkan. Perhatikan bahwa antarmuka G 0/0/0.10 telah ditetapkan secara tidak benar ke VLAN 100, bukan ke VLAN 10. Hal ini dikonfirmasi dengan melihat konfigurasi sub antarmuka router 1 gigabit Ethernet 0/0/1 0/0/10/1.10 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Show running config interface G0/0/1.10 encapsulation.1Q 100. To correct this problem, configure subinterface G0/0/1.10 to be on the correct VLAN using the encapsulation.1Q10 subinterface configuration mode command. Untuk memperbaiki masalah itu, mengkonfigurasi subinterface G0/0/1.10 agar berada pada VLAN yang benar menggunakan perintah mode konfigurasi interface encapsulation.1key 10 sub encapsulasi.1key 10 10. Ini komennya consti interface gigabit Ethernet encapsulation.1key 10 n. When the subinterface has been assigned to the correct VLAN, it is accessible by the device on that VLAN and the router can perform inter-VLAN routing. With verification, router configuration problems are quickly addressed, allowing inter-VLAN routing to function properly. Ketika subinterface telah ditetapkan ke VLAN yang benar, ia dapat diakses oleh perangkat pada VLAN tersebut dan router dapat melakukan perutuhan antar VLAN. Dengan verifikasi, masalah konfigurasi router dapat segera diatasi sehingga perutuhan antar VLAN dapat berfungsi dengan baik. .4.7 Check your understanding troubleshoot inter-VLAN routing. Question 1. You are troubleshooting an inter-VLAN issues on a switch and need to verify that the subinterface are in the routing table. Which in inter-VLAN routing troubleshooting command would you use to do this?
eh, kamu sedang troubleshooting, sedang memecahkan masalah antar VLAN pada switch dan perlu memverifikasi bahwa subinterface ada dalam tabel routing. Perintah pemecahan dalam masalah routing antar VLAN mana yang akan kamu gunakan untuk melakukan ini? Show interface, show IP route. Question 2. You are troubleshooting an inter-VLAN issue on a switch. You need to check the list of VLANs and their assigned port, which inter-VLAN routing troubleshooting command would you use to do this? Kamu sedang memecahkan masalah antar VLAN pada switch dan perlu memverifikasi status port akses dan VLAN mode aksesnya. Perintah pemecahan masalah mana yang akan kamu gunakan untuk melakukan ini? Show interface of the switch port. Show interface. Question 3. You are troubleshooting an inter-VLAN issue on a switch and need to verify the status of an access port and its access mode VLAN. Which troubleshooting command would you do this? Anda sedang memecahkan masalah antar VLAN. Show VLAN. Show interface VLAN interface ID switch port. Question 4. You are troubleshooting an inter-VLAN issues on the switch and need to verify the status and IP address of all interface in a condensed format. Which inter-VLAN routing troubleshooting command would you use to do this? Kamu sedang memecahkan masalah antar VLAN pada router dan perlu memverifikasi status dan alamat IP semua interface dalam format ringkas. Perintah pemecahan masalah perutean antar VLAN mana yang akan kamu gunakan untuk melakukan ini? So, IP interface brief. Submit. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang modul VLAN router. Langsung saja kita ke What did I learn in this module? Atau apa saja yang telah saya pelajari dalam modul ini. Pertama, inter-VLAN routing operation, yaitu operasi perutaran antar VLAN. Nah, yang saya pelajari dalam pelajaran ini yaitu host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain, kecuali ada router atau switch layer 3 untuk menyediakan layanan perutaran. Perutaran antar VLAN adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lain. Tiga opsi meliputi legacy, router on a stick, dan switch layer 3 menggunakan SFI. Legacy menggunakan router dengan beberapa antarmuka Ethernet. Setiap antarmuka router terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda, memerlukan satu antarmuka router fisik per VLAN dengan cepat, menghabiskan kapasitas antarmuka fisik router. Metode perutaran antar VLAN router on a stick hanya memerlukan satu antarmuka Ethernet fisik untuk merutakan traffic antar beberapa VLAN pada jaringan. Antarmuka Ethernet router Cisco iOS dikonfigurasikan sebagai terang 802.1 IQ dan terhubung ke port terang pada switch layer 2. Antar router dikonfigurasikan menggunakan subinterface untuk mengidentifikasikan VLAN yang dapat dirutekan. Subinterface yang dikonfigurasi adalah antarmuka virtual berbasis perangkat. Perangkat lunak yang dikaitkan dengan satu antarmuka Ethernet fisik. Metode modern adalah perutaran antar VLAN pada saklar layer 3 menggunakan SFI. SFI dibuat untuk VLAN yang ada pada saklar.
SFI melakukan fungsi yang sama untuk pilihan seperti antarmuka router. SFI menyediakan pemrosesan layer 3 untuk paket dikirim ke atau dari semua port saklar yang dikaitkan dengan VLAN tersebut. Nah, selanjutnya itu peruteran antar VLAN router on a stick. Nah, penjelasan tentang ini itu untuk mengkonfigurasi saklar dengan VLAN dan trunking, selesaikan langkah-langkah berikut ini, yaitu buat dan beri nama VLAN, buat antarmuka manajemen, konfigurasi port akses, dan konfigurasi port trunking. Metode router on a stick mengharuskan interface dibuat untuk setiap VLAN yang akan diletakkan. Subinterface dibuat menggunakan perintah mode konfigurasi global interface interface ID dan subinterface ID. Setiap subinterface router harus diberi alamat IP pada subnet unik agar peruteran dapat terjadi. Selanjutnya itu interVLAN routing pasang layer 3 switch. Nah, pada penjelasan ini itu pada kampus perusahaan menggunakan switch layer 3 untuk menyediakan peruteran antar VLAN. Jadi, switch layer 3 ini menggunakan peralihan berbasis perangkat keras untuk mencapai kecepatan pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada router. Kemampuan switch layer 3 mencakup peruteran dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa antarmuka virtual yang dialihkan atau SFI dan mengubah port switch layer 2 menjadi antarmuka layer 3, yaitu port yang dirutekan. Next yaitu troubleshoot interference routing. Itu adalah itu adalah sejumlah alasan mengapa konfigurasi antar VAN mungkin tidak berfungsi. Semuanya terkait dengan masalah konektivitas seperti VLAN yang hilang, masalah port trunk switch, masalah port access switch, dan masalah konfigurasi router. Nah, mohon maaf sebenarnya terjadi kesalahan. Port switch yang salah dikonfigurasi dapat terjadi saat port router menghubungkan tidak ditetapkan ke pilihan yang benar. Dengan solusi router on a sticks, penyebab paling umum adalah port trunk yang salah dikonfigurasikan. Jika ada masalah yang diduga terjadi pada konfigurasi port access switch, gunakan peringkat ping dan show interface. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada satu atau dua kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.